Nikmir Bunda. Cara apa? Ada dua cara di hukum di Indonesia. Yang pertama adalah kalau kamu mau menang, kamu harus punya duit yang banyak. Yang kedua, kalau kamu nggak punya duit, kamu harus punya teman pejabat yang berkuasa yang bisa mempengaruhi satu keputusan begitu. Kalau nggak ada dua-duanya, ya udah pasrah aja, terima putusannya. Kan kita udah lihat semua gimana hukum di Indonesia. Thank you Fitri. Kalau nggak ada duit ya ke laut. Minimal punya kenalan petinggi, relasi, koneksi. Kalau nggak ada dua-duanya, ya udah berdoa yang banyak. Kita bantu dengan doa. Ya kan, contohnya kayak sekarang kita bantu dengan doa aja, nanya melulu. Hei, berisik nanti. Nggak boleh, nggak usah diposting apa yang aku omongin. Itu udah ada kok yang record di YouTube. Nanti lihat aja tuh dia. Saya udah lihat ada akunnya tuh yang posting. Kata-katanya boleh. Indonesia kan semua orang juga tahu. Lah kan dari beberapa kasus hakim aja ditangkap karena terima sogokan kan gitu. Oh ya baguslah kalau dia kan orangnya jiwa sosialnya tinggi. Masa dikasih ke ikan hiu, jangan. There's no viral, no justice ya, paling viral aja. Cuman percuma juga kalau pengacaranya kayak begitu. Itu kan udah tadi yang manusia nggak waras itu kan saya sempet ngeliat dia punya postingan itu kan anggap remeh pengacaranya. Gitu. Hello Lisa, Cookie. Oh rumahnya dekat pantai, enak dong di dekat pantai. Di sini juga rumah Bunda dekat pantai, tapi pantai Canggu. Kalau gini, kalau ada orang yang mau ditolong nggak mau, jangan dipaksa, biar aja. Barangkali dia punya cara untuk memenangkan satu, atau dia bisa jadi pemenangnya. Iya, Pantai Canggu Bali. Bunda di dekat Pantai Canggu Bali. Aldo. Makanya selalu nih itu apa rambutnya tuh di keruwelin gitu karena udaranya gerah. Bunda bukannya nggak mau nolongin NM, bukannya nggak mau, udah bantu. Sekarang suruh aja datang tuh Fahmi ke Polres Jakarta Selatan, temuin penyidiknya, coba tanya, betulkah Ibu Paulina sudah bicara gitu kan?
Oh, Aldo di Bali. Ya, saya di Bali. Walaupun saya orang Jakarta. KTP-nya masih KTP Jakarta. Aldo. Amin. Pasti banyak doa lah untuk supaya hakimnya tidak menggunakan kekuasaannya, pengaruhnya. Oh, di negara. Ayo coba turun ke sini ke Cenggu, Aldo, ketemuan sama Bunda. Sini ke Canggu. Bunda tuh kemarin ke Jakarta ngurusin apa sih namanya, Bunda pikir kan ya udah Bunda bantu gitu kan. Bunda udah ketemu sama semuanya, udah Bunda kondisikan. Tapi untuk selanjutnya itu harus pengacaranya, tapi pengacaranya sendiri nggak bisa dihubungin gitu. Bunda punya bukti percakapannya juga. Bunda bilang tolonglah kamu hubungin itu supaya tidak P21, itu yang pertama. Tapi WA aku nggak pernah dibaca sampai akhirnya tok P21. Terus yang kedua panggilan, kamu hubungin ini supaya koordinasi mengenai laporan yang 3 huruf itu supaya segera ditindaklanjut, supaya jalan, karena untuk itu harus kamu yang bicara. Saya sudah bantu, sudah iya. Nah, karena banyak penyidiknya itu temennya saya, tapinya kan itu pun tidak ditanggapi. Kurang apa lagi gue ngebantuinnya. Heh. Kalian kan kalau misalnya yang live yang lain gitu, yang pintar ngoceh-ngoceh, yang kelihatannya mewah, yang kelihatannya glamor, rajin. Lu kadang-kadang gue nggak habis pikir deh sama orang-orang kayak kalian. Justru orang-orang yang kelihatannya glamor apa segala macam, rajin aku liatin pada kasih gift-gift mahal kayak begitu. Padahal gue pakai uang gue sendiri untuk ngebantuin. Emang mereka bantuin apa? Bantuin cuma ngoceh-ngoceh. Kalau aku kan udah bantuin sampai dengan ngebukain jalan, sudah kondisikan. Dan asal kalian tahu aja, saya paling kecewa ketika jadi P21. Karena harusnya tidak P21 kalau Fahmi menghubungi saya. Kan gak dihubungin. Si Fahmi mungkin telinganya udah panas tuh diomong-ngomongin. Gitu. Yo, sehat. Terus tadi ada yang komentar di postingan saya, katanya sesumbar bisa membebaskan. Ya memang harusnya bebas kalau Fahmi hubungin saya, tapi kan dia tidak hubungin saya. Makasih Wina. Bentar ya, aku sambil itu gimana tadi aku baca-bacain aja sambil nyamping gue ya, pasti gue baca itu. Buku baca kok. Mau nanya apa? Kalau ada yang mau nanya, nanya. Udah makan malam. Justru tadi gue berakan makan malam, sikat gigi, bersih-bersih, baru deh duduk santai. Ada.
Wina posisi di mana, Win? Isi dakwaannya kan udah tahu semuanya, wartawan juga udah tahu pasal-pasalnya juga. Udah ketahuan. Aku sambil kayak gini soalnya lagi gitu. Oh, di Pondok Indah, deket rumah Bunda dong. Bunda di komplek MPR di Cipete. Tapi ini di Bali, ini lagi di Bali. Udah lihat wawancara terbaru Kang Fahmi, Bun, makin semangat. Amin. Bun, tadi yang dimaksud di IG Bunda siapa ya, Bun? Ntar ya, Bunda juga mau ngomong penting. Iya, nanti Lili aku jelasin. Udah subscribe channel YouTube Bunda belum sih? Subscribe dong. Bunda mau bikin konten baru. Mana aku lihat dari kemarin nggak nambah-nambah subscribernya. Kejam amat. Cuma 438. Aduh, sedih banget.
Kadang berbuat baik, nolong orang dengan sepenuh jiwa. Pengen bisa YouTube-nya jadi corong untuk bicara mengenai hukum. Biar bisa luas, panjang, lebar. Tapi yang subscribe, ogah. Jadi sedih akunya. Thank you Galeri Fadayana. Jadi gini, Bunda mau nanya sama kalian. Kan Bunda lihat tuh udah banyak yang nolong Nikita Mirzani, udah banyak yang apa sih namanya pada bantuin baik secara hukum maupun di ini aku kencengin suaranya, kedengeran nggak, jelas nggak suaranya? Cara sematinnya gimana? Nggak ngerti aku cara sematinnya. Bunda Paulina cari aja. Lihat mukaku yang pakai masker. Ya jadi gini, apa sih namanya? Kan enggak. Orang nggak bener kok itu. Bahkan Bunda sendiri, Bunda pribadi meyakini bahwa apa sih namanya, titelnya sendiri patut diperiksa. Kegiatannya apa aja Bunda? Kegiatan Bunda tuh sekarang ya, sesudah sejak dari mulai masa kemarin ya, Bunda banyakkan kerjaan dari Jakarta, Bunda ini di Bali. Jadi kalau rapat doang sesekali ke Jakarta. Gitu. Iya pingkan bener. Masa kita bantuin orang yang kayak gitu? Apalagi gue ngeliat mukanya enek bener. Mukanya berminyak gitu, kayak ketumpahan minyak. Aduh, nggak deh. Apalagi cuma aduh dokter umum tapi bisa-bisanya jualan dagangan. Ada yang percaya gitu beli-beli produknya gitu, pakai apa, pakai alat suntik gitu. Aduh,
Iyalah diperiksa. Masa apa sih namanya? Kalau bunda sih gemesnya ya mestinya BPOM tuh diganti kali ya. Harusnya BPOM, Menteri Kesehatan diganti lah. Nggak bener semenjak mereka Menteri Kesehatan ini kayaknya dokter-dokter juga nggak punya aturan yang jelas, malah sibuk-sibuk pada menciptakan apa sih namanya, padahal dokter umum ya, bukan dokter apa sih namanya spesialis kulit. Tapi rame-rame bikin-bikin produk kecantikan gitu kan, ya walaupun dia pakai kursus tambahan tapinya kan nggak gitu juga dong. Mestinya tuh BPOM diganti, Menteri Kesehatan diganti, Kapolri diganti. Ini ngelihat apa kepala BPOM-nya ya, enek. Cari cuannya hina bener kayak begitu. Ya kan itu yang satu lagi tuh kosmetiknya pakai stiker kayak gitu. Gimana coba? Lah stiker kan bisa dibikin di percetakan tuh. Apa sih namanya? Ada percetakan tuh yang istilahnya stiker dibikin satu lembar yang kecil-kecil kayak gitu. Tempelin sendiri kan bisa. Vivi, sudahlah bun, jangan gibah, kita harus mendoakan mereka sehat selalu. Kasusnya cepat selesai. Siapa yang gibah? Vivi ngapain kesini? Vivi yang gibah. Vivi kalau nggak suka saya ngomong, Vivi ngapain kesini? Vivi nggak diundang. Makanya butiran debu, orang baru nongol udah bilang gibah. Emang benar kan kenyataannya? Produknya tuh pakai stiker. Gimana kamu? Kamu jualan juga ya? Kamu distributor ya? Orang jualan kayak begitu ya nggak aja lu dasar. Pedagang-pedagang kosmetik abal-abal jangan kesini deh. Ye, dasar yang nggak aja. Orang lagi ngobrol sama para follower gue, lu nyemplung di sini. Nggak usah kesini, Vivi. NM divonis 20 tahun. Bukan, Nadia dan RG divonis 20 tahun. Nadia diduga melacur. Nadia diduga pelacur Taman Lawang. Nadia diduga suka di bongkaran. Nadia diduga suka di situ. Nadia suka itu di bawah jembatan Jatinegara. Nadia di penjaranya nanti 30 tahun. Nadia Nadia orang yang cari duitnya terhina di dunia. Nadia orang yang paling hina cara cari duitnya. Nadia ada di rumput. Di antara rumput, terus udah gitu banyak orang lari keinjek-injek.
gitu. Nadia bosnya dipanggil sama Polres Jakarta Selatan, nggak dateng-dateng. Nadia penjual diduga menjual skincare yang mengandung bahan berbahaya. Itu tadi ada Nadia Nikmah. Dia bilang katanya Nikita divonis 20 tahun gitu. Dia nongol cuma mau ngomong kayak gitu doang. Mana Nadia? Nadia diduga ODGJ. Nadia diduga belum minum obat udah nongol ke sini. Nadia diduga kebanyakan makan kecoa jamban. Iya, Nadia lepas dari kandang. Nadia lupa minum obat cacing. Nadia diduga penderita cacing pita. Nadia diduga akan divonis hukuman gantung. Nadia diduga belum bayar utang di warung, makanya jadi bujer biar bisa bayar utang di warung. Nadia lepas dari jamban. Mana Nadia? Nadia pasti dengerin. Nadia anaknya lontong. Nadia mamanya lontong. Nadia hasil diperkosa, ibunya diperkosa. Nadia ibunya dipakai rame-rame se-RT. Hasilnya Nadia. Dah, kamu jangan nyari duit di lapak saya. Saya blok kamu nggak boleh nyari duit di lapak saya. Dadah Nadia, wah itu ibunya dipakai di Taman Lawang belum dibayar. Bawa ke barak. Jangan di barak mah orang baik-baik. Lagian sok tahu vonis 20 tahun. Apa dihukum 20 tahun orang tuntutan sama woi yang korupsinya sampai ratusan triliun aja cuma 3 tahun. Aduh kadang-kadang. Itulah makanya gunanya bergaul sama orang pinter. Jangan punya bos SD aja nggak lulus. Terus udah gitu bilang saya pusing kalau denger dosen ngomong. SD mana ada dosen. Guru, aduh ketahuan. Iya, dicari apa kura-kura ninja. Bener Ratu Raja. Ketahuan apa sih namanya orang suruhannya gitu ya nggak berkualitas.
apa ngomongnya gitu, ngomongnya kalau nggak itu menunjukkan kebodohan itu. Bodoh, bodoh. Ngomongnya nggak lain, nggak bukan. Iya, makasih di tap-tap. Aku tetap udah dibantu, makanya pada dipanggil semuanya kan. Orang polisinya gue marah-marahin gimana sih? Kalian nggak pernah denger kan aku marah? Kalian masih bingung deh, gue marah-marah sama polisi. Iya, nyapin panjang lebar. Aku bilang kalian itu nanti bisa masuk ke kena PTDH loh, gitu. Si Nadia udah kabur, Nadia. Lalu 20 tahun. Aduh, lu seneng banget sama penderitaan orang lain, lu manusia. Tidak ada adabnya. Kalau orang yang bahagia dengan penderitaan orang lain itu adalah manusia. Bukan manusia itu mungkin. Perlu dibela dong dalam persidangan Meliana Yusanti. Siapa bilang nggak perlu dibela? Perlu pembela. Fahmi kan pembela. Pembelanya Fahmi, pengacaranya. Harus ada pembelanya dalam persidangan. Iya benar, itu 200 juta dari ini judol. Betul, betul. Thank you, Dion. Membahas kasus Oppo iki. Kalian gak ada yang mau ngirimin bunga tanggal 24? Bukan, Nadia balik ke Jamban. Noni. Nadia balik ke Jamban. Heran aku orang kayak gitu sok-sok punya nyali gitu muncul di sini, udah jelas-jelas di sini pendukungnya Nikita Mirjani semuanya nongol di sini. Kadang-kadang ya nggak beres otaknya. Otak kurang seon tuh. Saya aslinya Batak, Erni Rohaini. Cuman mukanya kayak Cina ya, gue ya kayak Cina ya. Thank you, Ovin. Ya itu alpukat goblok. Sok-sokan tidak mau damai. Ye, orang lu tergugat nih lo yang bilang nggak mau damai. Kadang-kadang ya tonjok deh. Enggak, bunda dari Batak. Tapi maminya bunda campuran Belande. Jadi papi Batak, mami Batak campur Belanda. Campur penjajah. Bunda Batak Cina enggak. Makku juga sipit, nanti deh besok aku posting ya. Batak Sibolga mamiku. Baru muncul, iya tadi ini apa hari ini gedubrakan beberes gitu. Alpokatnya asli Batak wajah Cina gitu Bun. Iya, nggak apa-apa sih, gue jadi beruntung kalau misalnya ke Glodok nawar barang dipanggil Enci, wah harganya lagi jadi lebih murah. Berita terbaru apa hari ini Bun? Enggak, Bunda tuh juga mau nanya deh, kalian tuh mau kirim bunga papan atau enggak? Kirim bunga papan dong ke pengadilan untuk sidang perdananya itu pidana Nikita. Itu perlu loh penyemangat.
Krisanti, aku udah ngecek inian apa data dari kalau dokter itu kan harus lulus UKM PPD, nama dia nggak ada. Gitu, nggak ada. Amin. Oh di Pekanbaru, Ratu Raja. Jauh juga ya. Pekanbaru, salam Pekanbaru. Thank you Imoko. Bantu Bang Pami, udah dibantu dia dibantu, tenang aja, itu panggilannya udah tinggal semuanya. Cuman kemarin aja kecolongan, kenapa kok tiba-tiba bisa P21 gitu. Dari potongannya nggak meyakinkan ya, karena anaknya Bunda kan dokter ya. Anaknya Bunda tuh dokter. Tuh nggak meyakinkan potongan dokter. Karena tuh kalau dokter itu justru hemat bicara. Ngomongnya dikit, bener gitu. Malam Neneng, Batam. Oh ya, makasih. Doain aja Bunda sehat, Niki sehat, anak-anaknya Niki sehat. Apa sih namanya, sedih ngeliatnya gitu, anaknya gitu beli nasi Padang katanya buat makan Ami. Gue jadi pengen nangis. Gue gak mau. Pas anaknya bawa nasi Padang gitu, terus dibungkus dibawa, katanya buat Ami. Kasian, gak tega Bunda. Kok ada orang yang setega itu masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara apa sih namanya, dengan cara musyawarah, bicara, harus bahagia banget gitu bisa penjarain orang gitu. Nggak ngerti gue, makanya gue benci sama dia, benci banget. Tega bener gitu. Iya dong, mesti didukung orang. Kita ngedukung orang yang dijolimin itu, ini loh, banyak berkah dari Allah. Potongannya bukan potongan inilah, tenaga medis. Tadi sih ada yang ini, ada yang DM Bunda nawarin Bunda mau sponsorin Bunda ke Jakarta, tapi Bunda takut nerimanya. Bukan apa-apa, takutnya jebakan. Bunda tuh takut banget. Banyak yang DM Bunda mau sponsorin buat bantu operasional Bunda, tapi Bunda nggak berani terima, takut gue. Mendingan gue terima gift aja dari lo orang. Iya. Ya dapat mawar-mawar kayak gitu aja gue udah bahagia. Soalnya yang DM tuh yang ngomong ngasih, takut aku, malah aku jadinya jadi ada yang gue blok juga gitu kan. Katanya Bunda saya mau sponsorin, hah? Wah, yang bener kamu langsung ngeblok, takutnya aduh ini kan medsos banyak. Makasih Upi, ini kan makanya itu dia Dion bener tuh. Bunda takutnya kayak gitu tuh, takutnya kayak apa sih namanya, judolol tuh ya kan, ngeri juga, nggak berani. Yang nawarin mah banyak. Buat Bunda mah mendingan udah lo itu gue lagi live lo kasih aja melalui gift gitu, yang itu mah gak ada beban gitu. Kalau timbang-timbang dianya ngasih terus udah gitu, tahu-tahu sumber dananya dari mana nggak jelas,
Kejebak ntar aku. Bener gak sih? Iya. Enggak, bukan dikarungin. Tau-taunya uangnya justru dari sono gitu kan. Ngejebak aku. Wah, nggak mau. Nggak mau. Iya, kayak Nick Mir aja kan dia dijebak itu judulnya. Masa orang diperes dia cari-cari nomor teleponnya. Terus udah dicari-cari nomor teleponnya, dihubungin, dikasih, dilaporin. Ya, ogah. Nggak mau, Bunda nggak berani tuh. Walaupun banyak yang DM, ayo Bunda ke Jakarta yuk. Itu sidang ini bla 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 segala macam, saya bisa deh sponsorin. Ih, lu siapa? Masa nggak baru kenal gue udah mau sponsor? Ya enggak aja. Iya. Enggak, kita mah carinya yang sedikit-sedikit tapi berkah. Halal. Halalal toiban. Yoi. Thank you Dion. Mawarnya. Gak berani gue yang kayak gitu-gitu. Walaupun inian banyak. Kan Bunda kadang-kadang, Bunda jujur aja ya. Yang ngebantu-bantu Bunda di Jakarta juga Bunda kasih-kasih. Gitu. Ya istilahnya buat kopi rokoknya. Karena Bunda suruh ke sana sini buat bensinnya nih. Kamu cek ke sini, terus ini gimana gitu. Itu Bunda kasih-kasih. Nah, Bunda kasihnya dari apa? Dari gift-gift yang kalian kasih itu. Gitu. Bunda kasih lagi. Padahal aku kan sebenarnya orang yang paling males live di TikTok maupun dimanapun. Tapi karena Bunda pikir ini pergerakan yang perlu biaya, ya udah aku inin aja deh melalui live gitu. Tapi yang nge-DM DM makasih, saya nggak berani. Saya ini takut karena kejadian Nikmir itu kan itu dijebak menurut saya. Saya berkeyakinan dia dijebak. Iya, biayanya ya lumayan lah kalau aku nyuruh-nyuruh satu hari misalnya. Coba dicek itu, kenapa masih inian? Kok yang ini lari di tempat? Terus kenapa? Coba dicek dianya ada nggak di rumahnya? Karena kan dia sekarang kan postingnya seakan-akan dia di luar negeri, dia di rumahnya kok. Itu postingan yang udah itu foto-foto yang dia di sana dipostingnya satu-satu gitu loh. Jadi seakan-akan dia masih ada di luar negeri, padahal dia udah di Indonesia. Bunda udah cek kok udah di Indonesia. Nah, hal-hal kayak gitu loh. Jadi anak buah Bunda tuh mbak Bunda kerahkan untuk ngeliat, ngecek. Karena Bunda nggak mau apa katanya, nggak mau gue katanya nggak ada, cek foto gitu. Jadi semuanya Bunda tuh begitu. Kalau udah Bunda ngecek foto, datanya komplit, baru deh aku speak up. Karena aku nggak berani ngomong tanpa ada data. Ntar gue dituduh bisa kena pasal dong. Bagaikan begitu. Nanti kalau ada yang mau kirim malam juga kran nama. Malam. Nanti kalau misalnya ada yang mau kirim bunga papan, kasih kabar ke Bunda ya. Karena apa? Karena bunga itu juga mesti dipastikan posisinya di depan, dilihat sama orang dan tidak dibuang. Betul-betul diterima oleh pengadilan gitu loh. Itu sangat efektif untuk apa sih namanya kasih semangat buat Nikmir juga.
Jadi juga publik lihat bahwa Nikmir ini pendukungnya banyak gitu. Kumpulin duit dulu Dion. Ini gue lagi ngumpulin duit dari gift. Bunda mah jujur kacang hijau aja deh. Cuman nggak ada yang lagi nunggu ada yang ngasih paus apa ngasih apa harimau. Hmm. Selamat malam juga Raden Wani. Makasih. Sehat juga kamu. Lawyers opa-opa mana bun? Itu ngomong. Kami tidak mau damai lalu terlapor goblok. Aduh, kadang-kadang. Iya Raden Wani. Ah, dari USA. Halo, Julifca. USA-nya di mana? Bunda pernah di USA, tapi di itu di Montclair, di California. Terus balik lagi ke Indonesia. Oh, New Jersey. Iya, asik ya di sana. Gimana Amerika? Situasinya aku lihat tuh di TV apa politiknya agak memanas ya. Udah tenang. Halo ya Boyis. Oh dari Malaysia. Aduh nanti kalau aku jalan-jalan nih, ada Taiwan juga. Kalau aku jalan-jalan nih udah ada tempat mampir-mampir semua ya. Bun Coco sama Bunda Tessa sedang live juga loh. Oh iya. Bunda nggak begitu kenal dengan Tessa. Coco juga. Nanti deh kapan-kapan mungkin kalau misalnya Bunda bisa barengan siapa yang memfasilitasi live gitu ya. Primadona, apa kabar? Selamat malam. Thank you, selamat malam. Aku lagi kepengen sebenarnya tanggal 24 tuh ada bunga berderet-deret di pagernya pengadilan negeri untuk kasih semangat sama apa Nikmir ya. Karena apapun alasannya dia perlu. Iya, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ada kejutan? Belum ada kejutan dong kan itu kan baru pembukaan sidang. Kalau pembukaan sidang itu biasanya diperiksa semuanya data-datanya. Kemudian baru nanti sidang kedua masa persidangan dimulai. Bun maaf mau tanya kalau pihak mereka buat narasi adanya kesepakatan karena diancam. Kalau kesepakatan itu artinya tidak ada ancaman. Nggak ada. Dalam kesepakatan itu adanya bargaining.
Kalau dia mau bangun narasi seperti itu kan nanti ada ahli-ahlinya dihadirkan. Pasti pihak Nikmir juga ada ahlinya, ahli bahasa itu pasti ada. Kemudian ahli hukum pidana juga pasti ada. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya kesepakatan karena diancam, nggak ada. Yang ada kesepakatan itu adalah karena adanya komunikasi kedua belah pihak. Artinya tidak memenuhi, kalau ada kesepakatan berarti tidak memenuhi unsur pengancaman. Yang namanya diancam tidak ada kesepakatan. Gitu. Jadi misalnya gini, ada orang ditodong dengan senjata, terus tajam dengan sajam. Saya minta kamu menyerahkan semua perhiasan kamu. Terus udah gitu orang yang bilang, gini aja deh, separuh aja boleh nggak? Nah, itu namanya bukan namanya pengancaman. Artinya menyerahkan dengan terpaksa. Tapi kalau ada kesepakatan itu tidak memenuhi unsur pemerasan gitu. Yang Bunda tahu kan untuk unsur itu sendiri kan belum terpenuhi alat buktinya. Karena Bunda cek itu. Terima kasih Galeri Fadayana yang kirim itu gift. Terima kasih giftnya. Soalnya narasinya karena thank you Ferry. Soalnya narasinya karena pihak mereka takut, maka adanya penawaran itu Bun. Gini, takutnya karena apa kan gitu. Karena akan ditanya takutnya karena apa. Kalau dibilang saya takut soalnya dia ngancam bahwa ini akan menghancurkan kredibilitas dokter. Pasti akan ditanya lagi, kenapa sampai hancur? Memang kredibilitas dokter itu hancur. Yang pertama adalah kalau dokter tersebut melakukan tindakan asusila. Yang kedua, dia melanggar kode etik kedokteran. Yang pertama kode etik kedokteran. Yang kedua, dia melanggar sumpah dokter. Sumpah dokter diantaranya adalah dia melakukan malpraktek dan sebagainya. Nah sekarang kalau dia katakan bahwa dia merasa takut, kredibilitasnya hancur, ya artinya berarti dia sudah ada diduga diduga dia melanggar kode etik dan sumpah dokter kan gitu. Karena mau dibongkar produk dia Bun, karena dia jual produk yang salah misalnya gitu. Ini diduga ya. Nah, kalau seperti itu kan kalau logikanya ya, orang mau beli HP ya, HP-nya ini HP Samsung buatan ini asli gitu kan. Terus kemudian pembelinya bilang, "Oke, sekarang yakin ya ini asli ya. Jaminannya apa kalau ternyata ini palsu?" Jaminannya uang kembali dan saya kasih gratis HP-nya. Itu jaminan. Kan gitu. Nah sekarang kalau dia takut dibongkar produknya, dia kan tinggal bisa bilang, "Oke, kita sama-sama cek ke laboratorium." Kan gitu, bukannya malah ngasih duit dong. Kalau ngasih duit artinya kan itu sebenarnya ada sesuatu yang ditutupi. Kan gitu. Paham nggak? Jadi kalau produknya emang benar ya dia tinggal bilang, ya nggak apa-apa lo ngomong aja terserah. Sama aja kayak misalnya saya diancam bahwa saya akan dicek apakah titel saya betul-betul sarjana hukum. Ya cek aja emang gue pikirin besok ya. Jangan lupa kalau udah selesai lo cek, lo datang ke gua. Kalau emang ijazah gua asli, berarti lo mesti bayar gue. Dan lo gue tuntut karena apa? Fitnah dan pencemaran nama baik gitu.
Kan bisa dia lakukan itu kalau dia bilang, oke, kita sama-sama ke laboratorium kita cek. Kalau sampai produk gue tidak mengandung bahan berbahaya, maka lo sudah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik serta pemerasan. Itu baru cakep. Ini gara-gara dibilang ini mengandung bahan berbahaya terus udah gitu dikasih duit. Ya patut dipertanyakan dong. Benar nggak? Gitu. Iya, jadi kalau dia bilang diancam, cara ngancamnya gimana? Ya kalau diancam ya tantangin, ya udah kita sama-sama ke laboratorium kita periksa. Kenapa nggak ke laboratorium? Ayo. Kan gitu, nanti pasti akan dipertanyakan itu di persidangan. Wah, pasti akan dipertanyakan. Karena ini kan ada yang namanya saksi fakta. Terus kemudian alat bukti. Bukti dari yang pasal yang disangkakan. Yang disangkakan itu adalah tindak pencemaran nama baik ya. Pasal 27. Pencemaran nama baiknya merasa karena produknya itu dianggap telah mencemarkan nama baik produknya dengan menyebarkan isu bahwa mengandung bahan berbahaya kan gitu. Artinya hakim akan nanya, oke, berarti produknya yang mana gitu. Mana bawa ke sini? Ditunjukin. Kemudian apakah ini udah dicek atau belum hasil laboratoriumnya mana? Kan gitu. Apalagi kalau tidak berbepom, pasti akan dipanggil bepomnya sebagai saksi. Nah iya, makanya kalau orang yang normal kan dia nggak akan membayar 4M untuk sesuatu yang ya istilahnya ini adalah hand sanitizer dalamnya mengandung alkohol 75%. Enggak kok, tiba-tiba enggak, ini nggak ada, dalamnya nggak ada ini. Oke, kita sama-sama buktiin. Kan mestinya begitu, bukan ngasih duit dong. Kalau ngasih duit artinya kan membungkam. Justru karena makanya bunda kekeh apa sih namanya untuk membela Nikita Mirzani, karena bunda berkeyakinan dari kronologisnya, alur ceritanya, orang dicari terus udah ketemu terus gitu minta diperes. Logikanya kan kalau kita udah tahu dia orang pemeras ya kita hindari kan gitu. Oh ya, JPU memang 6 banyak. Bahkan kadang-kadang 10. Nggak usah bingung itu. Karena kan JPU kan mereka harus membacakan itu bergantian. Tinggal lihat berapa tebalnya itu halaman, berapa ratus gitu. Iya, nanti juga mungkin akan ada serangan balik. Serangan baliknya adalah pada saat dia memproduksi itu, apakah dia mempunyai izin produksi? Kan bukan hanya produksinya aja yang mempunyai izin edar, tetapi izin memproduksinya juga kan harus dicek nanti di pengadilan. Iya, dan dia dengan merekam itu sendiri kan udah ada diduga untuk dia mempersiapkan untuk apa menyerang. Kalau dia punya itikat baik, ngapain pakai rekam-rekam? Apa sih namanya, influencer, kemudian YouTuber, kemudian apa sih namanya apa sih namanya tuh konten kreator, terus ada praktisi hukum. Martin, tadi aku telepon, itu